Edi Mulyadi makin ketakutan. Seiring perkembangan teknologi, banyak hal menjadi lebih mudah. Dulu jika ingin menunaikan ibadah haji, memerlukan uang banyak dan waktu yang sama lama. Konon memerlukan waktu 6 bulan. Sekarang teknologi makin berkembang dan terciptalah pesawat terbang. Masyarakat Indonesia lebih mudah dan lebih cepat ketika ingin menunaikan ibadah haji. Waktu yang diperlukan hanya 7 hari sampai 40 hari saja. Karena dengan pesawat terbang, waktu tempuh Indonesia Arab Saudi hanya sekitar 8 jam saja. Teknologi pun telah menciptakan handphone, benda kecil yang bisa digenggam tapi kecanggihannya luar biasa. Kita bisa berbicara dengan siapa saja, bahwa dengan bertatap muka, langsung kapan saja dan di mana saja. Benar-benar super keren. Tetapi ternyata produk teknologi tidak semuanya bisa berdampak positif. Jika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka dampak negatif akan muncul. Misalnya, cuitan-cuitan kita di media sosial bisa mendorong kita berhadapan dengan hukum jika sembarangan memposting atau mengetik sesuatu yang menyinggung orang lain. Contoh terbaru apa yang terjadi dengan sosok manusia yang bernama Edi Mulyadi. Perkataannya yang sembarangan dan diunggah di media sosial menjadi viral dan menyinggung banyak orang. Perkataan Edi tentang Prabowo dan tentang Kalimantan sebagai tempat jin buang anak telah mendatangkan malapetaka yang besar. Banyak pihak yang tersinggung dan melaporkan Edi Mulyadi ke pihak kepolisian. Edi Mulyadi hari ini sedianya dijadwalkan menjalani pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri terkait pernyataannya tempat jin buang anak yang menuai kecaman. Namun pengacaranya menyatakan kliennya berhalangan hadir. Kami dari kuasa hukum tim kuasa hukum Edi Mulyadi, hari ini beliau dipanggil ya, tepatnya jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kami kebetulan Pak Edi Mulyadi tidak bisa hadir hari ini karena ada halangan. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri, kata Ketua Tim Kuasa Hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat 28 Januari 2022. Herman lalu menjelaskan alasan Edi Mulyadi tidak memenuhi panggilan polisi. Menurut Herman, prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan aturan. Alasannya, pertama, prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHP. Itu yang pertama. Nah, ini kami mau masukin surat ini dulu. Jadikan itu harus minimal 3 hari. Ini baru 2 hari, sudah ada pemanggilan. Artinya, ini sudah tidak sesuai dengan KUHP. Kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan itu. Ya, nanti dipanggil ulang lagi. Kita harus sesuai prosedur. Artinya, ujar Herman. Lebih lanjut, Herman menilai peristiwa hukum di kasus Edi Mulyadi ini tidak jelas. Edi Mulyadi dalam konferensi pers beberapa waktu lalu disebut tak menyinggung suku atau adat manapun. Pengacara Edi Mulyadi ini sembarangan juga dalam berkata, mengatakan bahwa pemanggilan tidak sesuai aturan. Secara tidak langsung, pengacara menuding kepolisian tidak tahu aturan sehingga membuat pemanggilan tidak sesuai aturan. Jadi sebenarnya yang tidak tahu aturan pengacara Edi Mulyadi atau pihak
kepolisian. Pengacara juga menyebut bahwa peristiwa hukum di kasus Edi Mulyadi tidak jelas. Tidak jelas bagaimana. Orang-orang yang tersinggung sudah jelas orang Kalimantan. Karena Edi Mulyadi pun dalam pembicaraannya menyatakan tempat di Kalimantan. Saya kira upaya pengunduran waktu pemanggilan ini hanyalah akal-akalan saja bagi kubu Edi. Saya kira Edi Mulyadi makin ketakutan dengan banyak pihak yang melaporkannya. Edi mungkin takut jika satu kali memenuhi pemanggilan dia langsung akan jadi tersangka. Jika begitu, dia tidak bisa pulang lagi ke rumah, tapi harus menginap di Hotel Prudential. Untuk diketahui, Edi Mulyadi dilaporkan ke sejumlah Polda dan Polres mengenai pernyataan tempat jin buang anak. Mabes Polri telah menarik seluruh laporan yang masuk di Polda jajaran terkait Edi Mulyadi. Sejumlah laporan itu diantaranya dibuat di Polda Sumut dan Polda Kaltim. Selain itu, Edi dilaporkan ke Polda Sulut lantaran diduga menghina menahan Prabowo Subianto. Bareskrim Polri telah menaikkan kasus ujaran kebencian Edi Mulyadi ke penyidikan. Edi dan sejumlah saksi akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi Jumat ini. Saya kira Edi Mulyadi harus bersiap-siap di penjara atau menerima hukum adat dari warga Kalimantan.